Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada jamaah yang hadir di masjid ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan sunnah, yang kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib untuk menuntut ilmu syar'i, kita wajib mempelajari Al-Quran wa sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Ini merupakan kesibukan yang paling baik dari semua kesibukan yang ada, sibuk dengan ilmu. Itulah yang dianjurkan oleh para ulama ahlu sunnah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan amal soleh, sibuk dengan ibadah kepada Allah SWT, yang insya Allah nanti saya akan sampaikan setelah kajian ini. Jadi setelah kajian ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang berkaitan dengan apa sih kewajiban kita dalam hidup ini yang harus kita lakukan. Karena kita sekarang ini banyak disibukkan dengan yang lain yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan dengan perbuatan-perbuatan yang makruh, bahkan juga yang haram, yang kita wajib untuk meninggalkannya. Sekarang kita akan lanjutkan kajian kita dulu dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin ke-47, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah selesai poin yang kelima. Sekarang kita masuk poin yang keenam. Iya, dilihat bukunya, dilihat semua, buka bukunya. Yang keenam dari poin yang ke-47, usaha untuk menegakkan syariat Allah di negeri yang syariat itu tidak diterapkan, dan upaya untuk memulai kembali kehidupan secara islami di atas manhaj nubuwah yang dapat mempersatukan kaum muslimin dan mempertautkan kalimat mereka adalah kewajiban syar'i yang terkandung dalam manhaj taghyir rabbani, metode mengubah keadaan masyarakat menurut syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum, artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Asalkan usaha itu tidak dilakukan dengan cara hizbiyah, artinya cara kelompok atau golongan yang mempunyai prinsip dan tujuan tertentu yang rusak, artinya hizbiyah yang rusak, atau asabiyah, fanatisme kelompok yang merugikan. Usaha menegakkan syariat Islam harus dilakukan dengan dakwah yang aman dan benar, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan keyakinan dan kesabaran, serta tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Di samping itu dibutuhkan kerjasama dalam kebaikan dan takwa, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran, dengan membersihkan noda-noda yang mengotori akidah kaum muslimin, serta mendidik mereka di atas manhaj yang hak. Setiap muslim selalu mendambakan tegaknya syariat Islam, dan menegakkan syariat Islam harus dimulai dari setiap pribadi muslim, memperbaiki diri dan keluarga dengan menuntut ilmu syar'i, melaksanakan amal-amal saleh, menegakkan tauhid, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, dan lainnya. Menegakkan syariat Islam harus dimulai dengan menegakkan tauhid, agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 40, "Innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah." Artinya hukum itu milik Allah. Hukum itu hanyalah milik Allah. Allah telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Kita bahas poin yang keenam. Poin yang keenam ini artinya usaha kita untuk menegakkan syariat di negeri yang syariat itu tidak diterapkan, dan upaya untuk memulai kembali kehidupan secara islami di atas manhaj nubuwah yang dapat mempersatukan kaum muslimin dan mempertautkan kalimat mereka adalah kewajiban syar'i. Artinya menegakkan hukum Islam itu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Menegakkan hukum Islam di negara yang tidak menegakkan syariat Islam itu kewajiban syar'i. Lantas bagaimana untuk bisa menegakkan syariat Islam di negeri yang tidak dilaksanakan hukum Islam? Di sini dijelaskan oleh para ulama yaitu dengan metode manhaj taghyir rabbani. Artinya metode mengubah keadaan masyarakat menurut syariat Allah. Artinya ketika hukum itu tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak melaksanakan syariat Islam, maka kita harus berusaha untuk merubah bagaimana bisa tegak syariat Islam di negeri ini. Tapi harus dengan manhaj taghyir rabbani, sebab harus tegak syariat Islam. Bagaimana taghyir rabbani? Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Allah enggak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya perubahan itu dimulai dari diri pribadi, dari setiap individu muslim. Mereka harus merubah, mereka harus mendidik mereka di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Mereka harus meninggalkan semua perbuatan syirik, perbuatan bid'ah dan yang lainnya, dididik. Kemudian setelah itu keluarganya. Itu manhaj taghyir rabbani, perubahan menurut metode yang Allah syariatkan dalam Al-Quran. Bukan merubah itu kepada pemimpin, bukan. Kan yang ada ini bagaimana terjadi perubahan di satu negara, terutama negara demokrasi.
Bagaimana terjadi perubahan supaya bisa rakyat ini aman, rakyat ini tidak dizolimi? Yang diganti oleh mereka apanya? Pemimpinnya diganti. Yang Allah suruh di sini yughayyiru ma bi anfusihim, bukan yughayyiru ma bi hukamihim, bukan. Bukan yughayyiru ma bi umaraihim, bukan. Tapi yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka harus rubah apa yang ada pada diri mereka dulu. Perubahan itu harus mulai dari diri pribadi kita, bukan penguasa. Makanya para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam, yang dihadapi mereka dalam dakwah mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim. Tapi nggak ada itu dari para anbiya war rusul bagaimana melengsarkan penguasa yang zalim. Nggak ada. Nggak ada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bagaimana melengsarkan Namrud, tidak ada. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahkan dirinya, bapaknya, keluarganya, masyarakatnya agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam tidak berusaha bagaimana melengsarkan Firaun, tidak, tapi mendakwakan Firaun. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam untuk datang kepada penguasa, menasihati penguasa. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Adalah kalian berdua pergi, datangi Firaun, kemudian nasihati, ingatkan dia dengan perkataan yang lemah lembut agar dia ingat atau dia takut kepada Allah. Dia ingat atau dia takut kepada Allah. Ketika dia tidak mau, Allah menunjukkan kekuatan dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Setelah tidak mau juga, maka Allah binasakan mereka. Tapi merubah penguasa itu tidak ada. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, enggak ada bagaimana melengsarkan penguasa yang ada di Mekah, tidak ada. Tapi tetap Nabi mendakwakan para sahabat radhiyallahu majma'in sampai mereka masuk Islam, dan terus sampai diusir, diboikot dan yang lainnya. Dan sabar Nabi SAW dalam dakwah. Adapun sekarang orang nggak sabar, pengen ada perubahan, nggak mungkin ada perubahan sama sekali kalau kita tidak berusaha untuk merubah diri kita. Karena Allah sudah memberikan ketentuan, Allah nggak akan rubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itu rubah. Ini nas Al-Quran. Maka ini yang sering didengungkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah arti kita harus membersihkan diri kita, menyaring Islam dari hal-hal yang masuk ke dalamnya, kemudian mentarbiyah, mendidik anak-anak kita dan masyarakat yang di atas Islam dan sunnah. Dan waktunya lama. Jadi bukan soal banyaknya manusia, bukan, tapi bagaimana mereka terdidik di atas Islam dan sunnah. Antum lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwakan kaumnya berapa tahun? Berapa? 950 tahun. Tapi Allah sebutkan bagaimana dalam Al-Quran? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepadanya kecuali sedikit, 950 tahun. Jadi dakwah itu bukan soal banyaknya, tapi mereka ini berada di atas Islam dan sunnah atau tidak. Dan ini lama gitu. Bukan soal banyaknya orang, bukan, tapi pendidikan itu penting. Kemudian usaha untuk melakukan demikian tidak boleh lakukan dengan cara hizbiyah, seperti dengan membuat kelompok-kelompok, golongan-golongan, partai-partai, bukan.
Karena itu nggak bisa, bahkan akan terjadi perpecahan. Nanti terkena kepada hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda SAW, "Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Justru ini yang kita hindari, kelompok-kelompok, bikin kelompok-kelompok gitu. Jadi untuk menegakkan syariat Islam itu harus kita jauhkan cara-cara hizbiyah, membuat kelompok-kelompok, atau asabiyah, fanatisme kepada kelompok atau golongan yang merugikan. Ini nggak boleh, kita tinggalkan tuh. Membuat kelompok-kelompok, ya awalnya mungkin dari kelompok majelis taklim awalnya, terus bikin persatuan apa lagi gitu, ya, perkumpulan ini, ntar bikin lagi terus sampai jadi partai nantinya. Itu tinggalkan yang seperti itu, bahwa kita tetap berusaha mengajak kaum muslimin untuk menegakkan syariat Islam masing-masing, tapi tidak membuat kelompok-kelompok, tidak. Jadi juga fanatisme kepada kelompok tidak boleh. Usaha menegakkan syariat Islam harus dilakukan dengan dakwah. Perhatikan ini, usaha menegakkan syariat Islam harus dilakukan dengan dakwah, tidak dengan kumpul-kumpul, dengan dakwah. Kalau dakwah, modalnya dakwah itu apa? Ilmu. Berarti wajib apa? Nuntut ilmu. Seluruhnya harus wajib nuntut ilmu, karena itu kewajiban setiap individu muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, semuanya wajib nuntut ilmu, semuanya. Jadi harus nuntut ilmu, karena nggak mungkin orang bisa mendakwakan Islam yang benar tanpa dia talabul ilmi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa dakwah ini harus dengan ilmu, dan nggak boleh orang masuk di medan dakwah ini kalau dia tidak punya ilmu. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Dalam surah Yusuf ayat 108, katakanlah, ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Dengan dasar ilmu dan keyakinan. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Jadi dakwah itu kata para ulama harus dengan ilmu. Enggak boleh masuk di medan dakwah orang yang tidak punya ilmu. Harus dengan ilmu. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu. Kalimat ad'u ila Allah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Kata beliau, di sini ada apa? Ada tanbih alal ikhlas. Artinya orang berdakwah itu harus mengajak manusia ke jalan Allah. Yang kedua, dia berdakwah harus dengan ikhlas. Gak boleh mencari sesuatu dari dunia, dia harus berdakwah dengan ikhlas. Tanbih alal ikhlas. Kemudian dakwah dengan aman dan benar, maksudnya tidak dengan kekacauan, tidak dengan kerusakan. Sebab Khawarij atau Syiah itu selalu merusak dakwahnya mereka, membuat kekacauan di mana-mana. Kemudian dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Arti dakwah ini harus dengan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu inilah merupakan imam. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Kita bisa melakukan amal-amal soleh dengan bimbingan apa? Ilmu. Kalau dimaksud dengan ilmu apa? Ilmu itu apa? Dalil dari apa? Quran dan Sunnah. Kalau dikatakan ilmu, yaitu wahyu, ilmu syar'i, dasarnya Quran dan Sunnah. Makanya ketika kita diingatkan dengan dalil Quran Sunnah, mestinya apa? Sami'na wa ata'na, bukan membantah. Sekarang kan enggak.
Begitu dikasih dalil malah membantah. Dan itu yang terbanyak sekarang ini, bantah. Mestinya biasakan hati kita untuk tunduk, taslim kepada dalil, kepada wahyu. Dan nanti akan ditunjuki itu ke jalan yang benar. Jadi dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian dengan keyakinan dan kesabaran. Artinya yakin bahwa agama ini pasti Allah akan tolong. Pasti Allah akan tolong. Harus kita yakin. Enggak mungkin Allah enggak akan tolong agama ini, enggak mungkin. Selamanya agama ini akan terpuruk, tidak mungkin. Pasti Allah akan angkat. Karena di muka bumi ini mesti ada yang diangkat, ada yang direndahkan. Pasti itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami putarkan di antara manusia. Ayat ini berkaitan pada waktu perang Uhud, Nabi kalah. Tapi setelah itu menang lagi. Dan terus diputar seperti itu. Awalnya perang Badar menang, kemudian Uhud kalah, kemudian menang lagi. Diputar oleh Allah. Enggak mungkin Islam terpuruk selamanya, tidak mungkin. Enggak mungkin. Gitu. Tapi umatnya harus berusaha, berjuang menegakkan agama ini dengan belajar. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan belajar, sibuk dengan nuntut ilmu, sibuk dengan amal soleh. Kita harus yakin dan harus sabar, serta tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini nggak boleh lepas ini. Harus tetap berpegang teguh kepada Quran Sunnah al-fahmi salaf harus. Maka Nabi bersabda SAW ketika terjadi perpecahan yang nanti kita akan bahas di poin-poin selanjutnya. Untuk melihat di halaman 404. Karena Nabi sudah memberikan wasiat kepada kita semuanya. Usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'a wa in abdan habasyiya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi SAW berwasiat, aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa, kepada ulil amri, meskipun yang memerintah kalian seorang budak dari Habasyah. Sesungguh orang yang masih hidup di antara kalian sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Nabi memberikan solusi. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Artinya Nabi sudah ingatkan kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Terus gitu. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian Nabi ingatkan lagi, pegang erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Karena fitnah itu sangat banyak yang mungkin orang itu akan lepas dari Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena banyaknya fitnah, baik itu fitnah syubuhat maupun fitnah asyahawat. Kemudian Nabi ingatkan bahwa jauhkan perkara yang belum agama, karena ini merusak. Karena nggak mungkin orang bisa berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan semua bid'ah. Nggak mungkin orang berpegang teguh pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan semua bid'ah. Jadi nggak bisa dimasukkan ke dalam agama ini bid'ah-bid'ah. Ini ngerusak, harus dijauhkan. Dan ini harus terus didakwakan kepada umat karena sudah banyaknya perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi terus diingatkan setiap hari, setiap waktu diingatkan itu. Kemudian selanjutnya, di samping itu dibutuhkan kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Untuk tegaknya syariat Islam ini dibutuhkan kerjasama dalam kebaikan dan takwa, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kalian tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr.
Dan juga satu lagi watawasau bil marhamah, saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran, dan saling berwasiat dengan kasih sayang di antara sama kaum muslimin, dengan membersihkan noda-noda yang mengotori akidah kaum muslimin serta mendidik mereka di atas manhaj yang benar. Jadi harus kita membersihkan tuh berbagai macam bentuk kesyirikan dan terus didakwakan dakwah tauhid ini, dan diingatkan umat dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Dan nanti ada pembahasannya di sini di dalam buku ini tentang tasfiyah dan tarbiyah, dan kita akan diberikan oleh Allah SWT kepemimpinan dalam agama ini kalau kita yakin dan sabar. Antum lihat ayatnya di dalam poin ke-81 di buku ini. Poin ke-81 ini membahas tentang tasfiyah dan tarbiyah. Saya nggak baca semua. Di sini ada penyebab terhinanya kaum muslimin, bagaimana terpuruknya kaum muslimin, ada sebab-sebabnya. Kemudian jalan untuk mencapai kemuliaan Islam, bagaimana kita menegakkan syariat Islam. Ya, kewajiban yang pertama la tasfiyah, kewajiban kedua ada tarbiyah. Jadi harus kita memurnikan akidah Islam dari yang masuk ke dalamnya dari kesyirikan, atau juga pengingkaran atau pentakwilan kepada sifat-sifat Allah atau yang lainnya yang berkaitan dengan akidah. Kemudian tasfiyah, pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Kemudian pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang salah yang menyisih Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga membebaskan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sifat fanatisme dan seterusnya. Itu harus ada tasfiyah. Kemudian ada tarbiyah, pembinaan generasi Islam di atas Islam yang hak, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan ini waktunya lama, puluhan tahun, nggak bisa setahun 2 tahun, puluhan tahun. Kalau memang sudah kita jalankan semua itu, maka akan diberikan kepemimpinan. Di halaman 616, antum lihat di halaman 616 di terakhirnya dari poin 81, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tasfiyah dan tarbiyah adalah manhaj yang benar. Dalam pelaksanaannya memang membutuhkan waktu yang lama. Maka hal ini harus dilaksanakan dengan ilmu yang bermanfaat. Perhatikan, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta dengan penuh kesabaran. Sebab dengan ilmu, amal soleh dan kesabaran, Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah di ayat 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Sesungguhnya dengan kesabaran, keyakinan, maka Allah akan menganugerahkan kepemimpinan kepada umat Islam dan memberikan kemenangan kepada mereka. Ini kalimat ini merupakan kalimat Syekhul Islam Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Sesungguhnya dengan kesabaran dan keyakinan, maka Allah akan menganugerahkan kepemimpinan. Bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan akan diperoleh kepemimpinan dalam agama ini. Mereka yang disebutkan dalam ayat mencapai derajat yakin karena mereka belajar dengan pembelajaran yang benar. Mereka ini mengambil permasalahan-permasalahan dari dalil-dalil yang menghasilkan makna yakin. Mereka mempelajari permasalahan-permasalahan tersebut serta berdalil atasnya
dengan dalil-dalil yang banyak sampai mereka pun mencapai derajat yakin. Maka dengan sabar dan yakin kepemimpinan dalam agama akan diperoleh. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Jadi harus sabar, yakin dengan agama kita, dengan ilmu yang kita pelajari kita yakin, dengan akidah yang kita pelajari kita yakin, dan sabar. Dan waktunya lama. Kita lanjutkan lagi. Setiap muslim selalu mendambakan tegaknya syariat Islam. Setiap muslim itu mendambakan tegaknya syariat Islam. Dan menegakkan syariat Islam harus dimulai dari setiap pribadi. Artinya setiap pribadi muslim harus memulai bagaimana menegakkan syariat Islam pada dirinya. Memperbaiki diri dan keluarga. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu syar'i, melaksanakan amal-amal soleh, menegakkan tauhid, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah dan lainnya. Menegakkan syariat Islam harus dimulai dengan menegakkan tauhid. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Allah berfirman, "Innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah." Hukum itu milik Allah. Allah perintahkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi di sini untuk mendambakan tegaknya syariat Islam, hukum Islam, kita mulai dari pribadi. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi Allah menyuruh kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Menjaganya dengan mendidik mereka dari Islam dan Sunnah. Menjaganya dengan mendidik mereka, menyuruh mereka untuk bertakwa kepada Allah, menyuruh mereka untuk sholat yang 5 waktu, menyuruh mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Islam, menjauhkan larangannya. Harus terus, dan itu siang malam. Jadi nggak bisa berhenti itu, dan nggak bisa juga diserahkan kepada guru di sekolah atau pondok, nggak bisa. Orang tuanya yang wajib, karena orang tuanya bertanggung jawab nanti di hari kiamat tentang pendidikan anaknya. Dia harus mendidik anaknya setiap hari, itu dia perhatikan anaknya, perhatikan sholatnya yang 5 waktu, perhatikan sholat sunatnya, perhatikan sholat malamnya, perhatikan baca Qur'annya, dia baca Qur'an atau tidak, perhatikan adabnya, akhlaknya. Itu kewajiban orang tua, kewajiban. Yang pertama tauhid, kemudian setelah itu sholat. Karena Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Dalam surah Thaha ayat 132, perintahkan keluarga kamu sholat, perintahkan, dan sabar atasnya. Kami nggak minta rezeki dari kamu, kami akan berikan rezeki kepada kalian, dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Suruh sholat. Makanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Ibrahim di ayat 40, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku yang mendirikan salat, menegakkan salat. Ya Allah, terimalah doa kami. Doanya bagaimana anak cucunya mendirikan salat. Ya berarti harus terus orang tuanya perhatikan salat anaknya tiap hari. Gitu. Tiap hari. Subuh ini bangun atau tidak, tiap hari diperhatikan. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya, setiap hari. Itu. Jadi nggak boleh diam dia, untuk terus. Makanya Allah menyuruh tadi dalam surah Thaha itu, wastabir 'alaiha. Sabar. Artinya betul-betul sabarnya yang luar biasa. Nggak bisa itu ditinggalkan kewajiban itu. Harus terus menyuruh anak untuk sholat. Karena ini merupakan tiang daripada apa? Agama. Kalau sholat udah nggak dilaksanakan, ya hancur agama ini. Yang pertama dihisab hari kiamat apa? Sholat. Makanya 7 tahun anak itu dilatih untuk sholat. 7 tahun harus sholat.
muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia belum sholat, pukul dia. Dan pisahkan tempat tidurnya. Anak laki dan anak perempuan harus pisah tempat tidurnya. Jadi Nabi yang menyuruh untuk pukul. 10 tahun, suruh pukul. Jadi sholat itu perhatikan. Kemudian juga, perhatikan juga tentang ketaatannya dia kepada Allah, ketaatan kepada orang tua, adabnya dia. Itu perhatikan setiap hari, diajarkan. Jadi orang tua itu harus terus memperhatikan anaknya. Itu siang malam kewajiban dia. Karena itulah dia tanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawabnya dia. Jadi banyak orang-orang yang tidak ngurus anaknya, nggak ngurus keluarganya, yang ngurusin orang lain. Atau kegiatan-kegiatan, kesibukan yang nggak ada manfaatnya. Ini anak wajib. Karena ini tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita akan ditanya oleh Allah itu di hari kiamat nanti. Karena kita pemimpin. Dan kita berusaha bagaimana menjadi pemimpin orang-orang yang takwa. Berarti bagaimana istri kita takwa, anak kita takwa. Itu doa kita. Kalau enggak ada manfaatnya doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta di akhir doa ini, jadikanlah aku sebagai pemimpin orang yang takwa. Berarti menjadikan istri anak takwa. Harus. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami, keturunan kami orang yang menyejukkan pandangan mata, yang menyenangkan hati. Jadi kita minta kepada Allah agar anak kita ini menyenangkan hati kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang takwa. Kalau kita mau jadi pemimpin orang yang takwa, berarti kita harus jadikan istri kita, anak kita orang bertakwa kepada Allah. Berarti betul-betul ekstra untuk mendidik mereka di atas Islam dan Sunnah. Waktu kita betul-betul kita luangkan untuk mendidik mereka itu. Ini penting, karena sekarang orang banyak sibuk dengan yang lain, nggak perhatikan istrinya, nggak perhatikan anaknya, nggak perhatikan keluarganya. Dan ini yang pertama kali adalah tentang tauhid, kemudian tentang sholat, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah, dan seterusnya. Jadi ini penegakan syariat Islam. Kalau setiap keluarga muslim menegakkan syariat Islam, akan tegak tuh nanti di masyarakat Islam, dan terus akan berkembang demikian. Jadi untuk menegakkan hukum Islam di muka bumi ini, ya harus perhatikan setiap keluarga, dan itu yang dilakukan oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW demikian. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, demikian juga pada anak-anaknya dan cucunya. Jadi akhwan fillah, ini penting, penegakan syariat Islam harus kita mulai dari keluarga dulu. Banyak orang yang berpikir ini negara seperti ini, bagaimana negara ini baik. Antum bagaimana berpikir negara? Rumah tangga antum ini nggak baik kok. Ya, sama seperti orang bagaimana kita memperhatikan tentang utang negara. Antum utang nggak bayar, utang negara diurus. Antum dulu utang bayar. Jadi kadang-kadang berpikirnya jauh dia untuk negara, untuk diri sendiri nggak lihat dia. Maksudnya dia bagaimana mendidik dirinya di atas Islam. Dia sendiri nggak pernah ngaji, nggak pernah nuntut ilmu, nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca hadis, nggak pernah datang ke majelis ilmu. Bagaimana menegakkan hukum Islam? Nggak mungkin, mustahil. Kan banyak itu para penghayal itu, para penghayal. Sebenarnya intinya bukan mereka mau menegakkan negara Islam, mereka pengen dapat kursi, dapat kedudukan, dapat dunia yang mereka kehendaki, bukan menegakkan syariat Islam. Kalau menegakkan syariat Islam, kelihatan mereka dalam kehidupannya betul-betul sungguh-sungguh belajar untuk menegakkan agama ini untuk dirinya dan keluarganya. Jelas sampai sini? Sekarang saya masuk yang kedua.
Saya membahas berkaitan dengan masalah donasi. Ini udah berkali-kali, bukan sekali ya, dari mulai tahun yang lalu atau sebelumnya. Nah, kemudian ada beberapa ustadz membahas, kan kita dianjurkan untuk sedekah, dianjurkan untuk tolong menolong. Betul, sedekah tolong menolong, betul. Dipikir saya ini nggak membahas soal sedekah. Saya punya buku, namanya buku tentang sedekah, ya, sedekah sebagai bukti keimanan. Saya juga membahas tentang apa? Tentang minta-minta. Saya juga membahas buku tentang mengatasi kemiskinan. Ini semua kita bahas. Cuma orang melihatnya sepertinya Ustadz ini membahas tidak boleh kita donasi. Sekarang yang jadi masalah, ikhwan fillah, azakumullah, donasi ini sekarang ini siapa aja sudah bikin donasi. Ini ngerusak dakwah salaf. Asasnya dakwah mereka itu adalah donasi, nggak benar. Saya mengatakan, coba antum lihat bagaimana Rasulullah SAW memulai dakwanya. Apa cari uang dengan masyarakat? Tidak. Semua jalan karena Allah. Para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, dakwanya semuanya karena Allah. Mereka nggak minta upah dari umatnya. Orang-orang yang mampu ya bantu dakwah itu. Kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Makanya Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Tempatnya di sorga, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Hartanya udah habis buat Islam. Makanya kata Rasulullah SAW, ma nafa'ani malun qat illa mala Abu Bakar. Tidak ada harta yang paling bermanfaat bagiku melainkan hartanya Abu Bakar. Karena betul dari awal dakwah Abu Bakar sudah bantu Rasulullah SAW. Yang pertama kali jelas adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardaha. Kemudian baru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan terus, artinya para sahabat susah hidup tuh, tapi dakwah jalan. Enggak, sekarang kan enggak itu. Dakwah enggak jalan kalau enggak ada donasi. Dakwah ini jalan tanpa uang. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada orang kaya membantu, jalan. Enggak ada yang bantu, jalan, tetap dakwah. Jalan. Para sahabat seperti itu. Enggak mengharap dari manusia dan tidak minta-minta dari manusia. Dan di hadisnya saya sudah bawakan banyak hadisnya tentang masalah minta-minta, hukumnya haram dalam Islam. Jangan menghinakan diri pada manusia. Jangan menegakkan dakwah itu dengan sumbangan dan donasi. Yang terjadi sekarang ini, ya banyak orang kalau mau ada kajian, donasi. Dulu nggak ada, sama sekali nggak ada dakwah. Mana ada? Pengajian kita 35 tahun yang lalu mana ada? Kita mau dakwah nih, donasi, nggak ada. Jalan dakwah. Dakwah jalan. Para ulama salaf dulu terdahulu, luar biasa mereka sibuk dengan apa? Nuntut ilmu. Masing-masing mereka dengan hartanya, dengan dirinya, bagaimana nuntut ilmu? Datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis Imam Ahmad bin Hanbal, ribuan yang datang. Dan sebagian besar ribuan itu semuanya miskin, gak punya apa-apa. Tapi mereka datang. Gak ada tuh sibuk, bagaimana membantu ini. Ya mereka tahu, kalau mereka ada kemampuan, kelebihan, mereka akan berikan kepada temannya. Tidak perlu orang seperti sekarang ini. Dan ini tidak bagus dalam dakwah salaf, tidak bagus. Dan sekarang banyak yang bohong. Yang bohong banyak. Yang mencari makan dari donasi ada nggak? Ada. Apa enak tuh antum makan dari donasi? Makan dari jerih payah orang lain. Mungkin nikmat. Bahwa seorang mukmin, seorang muslim, makan yang paling enak, makan yang dia lakukan dengan jerih payah sendiri, kata Rasulullah. Ma akala adun ta'aman qat. Tidaklah seorang itu makan sesuatu yang lebih baik, khairun min ayyakula min amali yadih, kata Nabi. Tidaklah seorang
makan yang paling enak, paling nikmat, melainkan dia makan dari apa usaha yang dilakukan sendiri. Itu nikmat, bukan dari uang orang dikumpulkan sekarang ini. Dan selalu ada apa aja itu donasi. Mesti stop tuh yang seperti itu. Ada yang perlu kita bantu, ada masjid yang sedang dibangun, ya bantu. Dan itu masing-masing aja bantu. Ada pondok yang dibangun, ya kita bantu. Masing-masing. Jadi masing-masing tahu dirinya bahwa dia harus sedekah. Bukan seperti sekarang ini dikumpulkan oleh orang-orang dan terus terang aja antum dia sendiri. Biasanya yang mengumpulkan donasi itu para pengangguran biasanya. Iya, sebagian pengangguran. Kemudian dia cari ma'isyah di situ. Bahkan terus ada lagi ngumpulan donasi sampai didirikan yayasan. Sampai masuk di yayasan itu ya istrinya, anaknya. Jadi dari donasi jadi milik pribadi. Bisa diwariskan nggak tuh? Allah musta'an. Apa enak tuh seperti itu? Ada nggak? Ada seperti itu. Yang ganti nomor rekening ada. Bukan satu ini. Saya ngomong nih nyata gitu. Yang nipu, ada ustadz yang nipu kemudian sampai uangnya itu dengan donasi sampai 1 miliar, ada. Mau dibuktikan ada orangnya. Jadi ustadz-ustadz ini banyak yang nggak ngerti gitu loh. Jangan ngebantah saya bahas tentang donasi, antum bantah soal sedekah tahun. Kita paham soal tahun, tapi masing-masing nggak dikumpulkan oleh orang. Ada orang yang susah. Kan saya udah jawab dalam pertanyaan itu, saya jawab bahwa ketika ada orang susah, ada yang meninggal, itu wajib kita bantu, tapi tidak dengan donasi menyebarkan. Tetap wajib. Coba antum dengarkan lagi deh. Kadang-kadang ustadz ini nggak ngerti, bantah gitu. Dan kadang-kadang juga ada yang bantah juga yang hidupnya memang dari donasi ustadznya. Kepanasan dia itu, panas itu. Saya bahas tentang nggak boleh minta-minta, nggak boleh donasi, karena memang hidupnya dari donasi. Dan dulu nggak ada dari tabligh akbar bikin donasi, nggak ada. Orang jalan dakwah. Ada orang kaya mampu seperti tadi Abu Bakar As-Siddiq, ya dia biayai soal ongkos segala macam. Udah, sekarang enggak kan dibikin panitianya, panitia abadi. Loh, ini dari mana? Siapa yang suruh? Ini harta kaum muslimin, bukan masalah kecil loh. Al-aslu fi amwal muslimin haram. Sama dengan a'rad, kehormatan haram. Asalnya harta kaum muslimin haram, nggak boleh kita ambil. Nggak boleh, haram. Loh, antum ambil hak orang dari mana? Siapa yang tunjuk antum? Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah sebagai pemimpin negara, imam, ketika menyuruh orang untuk sedekah, Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang susah, kamu bantu dia, Rasulullah SAW. Sekarang antum siapa yang suruh? Ada nggak dari ulil amri menyuruh antum untuk sebagai wakil mereka untuk kumpulin sumbangan? Siapa? Ini harta kaum muslimin. Sekarang ini banyak nih panitia, kemudian cari duit. Ini buat ustadznya segini, ada tuh disebutin. Saya tahu dari panitia. Ini buat ustadznya segini, ustadz. Ini buat kita berapa persen dari? La haula wala quwwata illa billah. Ya rusak dakwah kalau begini. Oleh mereka, rusak dakwah. Ya mereka yang rusak. Mereka ini orang nggak ngerti agama, sama sekali nggak ngerti agama. Mereka ini tidak ngerti agama. Justru kita sebagai dai ajak mereka belajar, nuntut ilmu mereka. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Ajarkan mereka ilmu. Kan juga sebagian yang jadi panitia orang-orang yang baru hijrah. Iya tidak? Baru hijrah. Karena ma'isyahnya nggak ada, ahsan ini donasi deh. Gitu. Jadi ma'isyah. Kan nggak benar. Mesti ustadz bina, didik mereka dari ilmu sunnah. Soal ma'isyah, ribuan ma'isyah orang bisa cari nafkah. Bisa. Hatta dengan yang susah, maka disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dan juga disebutkan bahwa kita nih harus cari nafkah. Nggak bisa enggak, harus. Bahkan kata Abu Darda miskin, nggak punya apa-apa. Abu Darda miskin. Radhiyallahu anhu warda. Abu Darda. Tapi dia tetap cari nafkah tiap hari.
nggak minta-minta pada manusia. Dan juga sahabat nggak ada, ayo kita kumpulkan donasi buat sahabat-sahabat yang miskin. Nggak ada, nggak ada. Ada nggak di antara mereka yang sakit? Ada nggak? Ada, nggak ada tuh mereka sibuk. Ada nggak yang suaminya meninggal, istri meninggal? Ayo donasi buat. Nggak ada. Ada terjadi pada zaman Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Nabi dekat dengan Ja'far dan sepupu dengan Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada para sahabat, isna'u ta'aman li Ja'far fa innahum qad atau ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sudah datang yang menyibukkan dia. Hanya Ja'far, tapi yang lain kan banyak sahabat yang meninggal. Nabi nggak sebutkan demikian. Dan yang memerintah siapa di sini? Rasulullah sebagai imam ulil amri. Gitu. Udah, yang lain tidak. Dan itu membuat makanan buat keluarga Ja'far, sudah selesai itu aja. Nggak ada makan-makan di rumahnya, tidak ada. Tidak ada. Udah kejadian itu, kemudian jangan diambil, kita kalau ada yang meninggal ya kita tolong menolong, kita bantu mereka. Betul bantu, tapi nggak ada donasi, nggak ada. Artinya kita yang tahu bahwa orang meninggal, kita wajib bantu masing-masing kita. Gitu. Jadi ini harus diperhatikan. Sekarang ini gampang-gampang udah kirimkan WA donasi. Itu yang bikin masalah, dan itu bikin jelek nama dakwah salam. Sudah nggak ada yang donasi, salurkan riba Anda. La haula wala quwwata illa billah. Ini nyata. Ada, bukan satu pondok, berbagai pondok sudah, pondok salaf. Ada nomor rekeningnya. Kan dia sudah tahu hadis Nabi yang sahih riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad dan sahabat Jabir bin Abdullah, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang makan riba, Allah melaknat yang memberikan riba, mukilahu yang memberikan riba, wa katibahu penulisnya, wa syahidai dan dua saksinya, hum sawa, semua sama dosanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya. Mestinya hati-hati. Dan antum lihat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan perang. Dengan siapa Allah sebutkan perang? Dengan orang-orang yang makan riba. Mestinya orang beriman itu hati-hati. Dan dosa besar yang paling besar, dosa riba yang paling ringan seperti orang berzina dengan ibunya. Kok sekarang kayak gampang untuk WC umum? Pada asalnya juga semua bangunan dari uang yang halal kan, bukan uang riba. Berarti antum memberikan peluang kepada orang untuk apa? Untuk riba. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah. Ini masalah sumbangan-sumbangan ini bikin masalah sebenarnya. Dan banyak yang khianat, Karena yang pertama kali hilang dari agama ini apa? Amanah. Awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah, kata Rasulullah. Yang pertama hilang dari agama ini itu amanah. Banyak yang khianat sudah. Bahkan ada yang ganti nomor rekening pribadinya ada. Dan kadang-kadang juga ustadz nggak berani menegur orang-orang ini. Karena apa? Si ustadz sudah diservis oleh dia. Iya tidak? Ini nyata. Orang ini udah bagaimana hebatnya dia nyervis ustadz. Sehingga ustadz nggak bisa ngomong sama dia. Apa maunya ustadz dipenuhi? Mesti kan wajib ditegur. Seorang dai harus amar ma'ruf nahi mungkar, nggak boleh tinggal dalam hidupnya. Ingatkan. Dan dari mana uang itu harus tahu dia. Kan dia tahu tuh, minta-minta sumbangan segala macam. Sebenarnya itu ditinggalkan. Dakwah ini akan tetap jalan. Seandainya nggak akan bantu, tetap Allah akan bantu dakwah ini. Nggak ada sumbangan, tetap dakwah ini akan jalan. Karena Allah akan tolong dakwah ini. Pasti Allah akan tolong dakwah ini, yakin kita. Pasti dakwah ini. Dan dakwah ini berjalan. Sebelumnya ada orang-orang ini yang donasi,
Dakwah sudah berjalan belum? Sudah berjalan ke seluruh pelosok Indonesia ini. Sudah berjalan. Kau teruskan, nanti banyak tuh. Apa aja donasi sekarang. Sampai masalah puasa. Lah puasa dari zaman Nabi juga orang puasa. Nabi ketika buka puasa cuma berapa butir kurma. Sahabat dengan butir kurma. Gak ada itu. Ayo donasi, kasih makan. Antum mencari kerjaan yang sebenarnya itu mudah, yang mereka bisa buka dengan air putih, dengan satu kurma cukup sudah. Kok antum jadi sibuk sekarang ini ngurusin orang? Biasanya yang begitu tuh nggak ngaji lagi tuh. Antum lihat deh, orang-orangnya panitia tuh udah nggak ngaji lagi, udah tamat ilmunya, udah khatam dia rata-rata. Antum bisa buktikan udah nggak ngaji lagi dia. Paling sibuk, kadang-kadang kita lagi ini dia paling sibuk mundar-mandir belakang ustadz itu, nggak ngaji. Iya, ini rata nggak ngaji. Yang kedua, antum lihat dia nggak didik istrinya dari Islam dan Sunnah. Yang ketiga, dia nggak didik anaknya dari Islam yang benar. Antum bisa lihat. Yang keempat, yang saya khawatir ini, kalau dia makan dari uang sumbangan itu uang haram. Kalau uang haram, rusak nggak keluarganya? Pasti rusak. Yang kelima, beratnya nanti di hari kiamat. Kata Nabi SAW, man nabata lahmu min suhtin fannaru awlabih. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut bagi dia. Neraka. Ini uang orang, uang kaum muslimin, antum makan. Kan jadi maisha itu. Nggak boleh dalam Islam. Jadi ini harus hati-hati. Orang beriman tuh wara'. Makanya sering saya ingatkan, antum ini nuntut ilmu, pertama kali nuntut ilmu itu dasarnya apa? Takut kepada Allah. Kita nuntut ilmu ikhlas karena Allah dan takut kepada Allah. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Ini dulu dibina umat ini. Ilmu itu takut kepada Allah. Sampai sini jelas ini. Jadi bukan sumbangan gak boleh, sedekah saya punya buku tentang sedekah kok, sedekah. Tapi masing-masing. Tapi ketika orang itu orang kaya bersedekah, kepada siapa dia bersedekah lebih dahulu? Keluarganya dulu kan. Kata Nabi SAW, al yadul ulya khairun minal yadi sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqa an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'ifahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah engkau memberikan nafkah kepada orang yang engkau tanggung. Dan sebaik-baik sedekah yaitu sedekah selebih dari keperluan. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Di dalam hadis ini sahih dari Bukhari Muslim, dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang di bawah ada dua maknanya. Yang pertama yang menerima, yang kedua yang meminta. Jelas yang di atas lebih baik. Makanya kita harus jadi orang bagaimana kita selalu memberi. Selalu memberi. Tidak mengharap dari manusia. Apalagi minta-minta. Karena minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Kemudian Nabi menyuruh kita mulai dari engkau tanggung. Artinya mulai kita memberikan nafkah kepada istri, anak, orang tua yang kita tanggung. Ada kelebihan. Makanya khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah, sebaik-baik sedekah itu yang lebih dari keperluan. Kepada siapa? Allah sudah sebutkan. Kepada siapa kita sedekah? Jangan antum paksakan orang untuk sedekah yang menurut antum harus orang dia sudah punya kewajiban, kepada siapa dia harus sedekah. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim.
Mereka bertanya kepada kamu tentang kepada siapa bersedekah itu. Siapa orang yang harus kita sedekahkan, kepada siapa? Katakanlah yang kamu sedekahkan itu pertama kepada orang tua, yang kedua kepada sanak kerabat, yang ketiga kepada orang-orang anak-anak yatim, yang keempat orang miskin, yang kelima ibnu sabil. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah itu pasti akan tahu. Jadi Allah menyebutkan bahwa sedekah itu yang kita mulai dari siapa? Ya orang tua, istri, anak, kemudian sanak kerabat, kemudian anak-anak yatim. Qul ma anfaqtum min khairin falil wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Itu dulu. Makanya ketika orang sedekah, ya yang pertama sedekah kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anak, itu tanggung jawab dia. Kalau dia ada lebih lagi kepada yang lain, orang miskin yang pertama kali ya sanak kerabat. Ada lagi hartanya kepada yang dekat dengan dia. Siapa? Tetangganya. Karena Allah menyebutkan demikian di dalam surah An-Nisa di ayat 36, wal jaridil qurba wal jaril junub. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga pertama kali, bukan orang lain. Ini kan enggak dari mana-mana minta kepada orangnya sedekah. Seorang kaya, orang yang mampu, dia sedekah kepada yang paling dekat, bukan ke tempat yang lain. Itu yang pertama. Jadi itu sedekah yang harus dia tegakkan. Kemudian wa may yasta'fif yu'ifahu Allah, barang siapa yang dia menjaga dirinya, Allah akan jaga dirinya. Artinya dia enggak mau minta-minta, enggak mengharap pada manusia, Allah akan berikan dia, Allah akan jaga dirinya. Wa may yastaghni yughnillah, barang siapa merasa cukup, Allah cukupkan dia. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, dan ini sudah saya sampaikan juga dalam kitabnya Madarijus Salikin, di antara kebahagiaan manusia yaitu dia redho dengan apa yang Allah berikan, dan dia qanaah, udah cukup dengan apa yang ada. Antum hidup dengan apa yang ada, jalankan semuanya syariat ini. Makanya ini antum perhatikan, kalau ini jalankan, nikmat sudah, nggak ada lagi tuh orang minta-minta. Masing-masing orang tetap jalankan semua kewajibannya. Soal rezeki pasti dikasih sama Allah, pasti. Kalau orang kafir dikasih rezeki, orang pasti kasih, masa kita nggak dikasih rezeki? Cuma jangan cari dari yang haram. Kan sekarang cari dari sumbangan-sumbangan, dari donasi, minta-minta. Minta-minta itu merusak nama dia dan merusak nama Islam. Nggak bagus buat dia. Soal menolong orang, ya kita wajib nolong orang. Tapi nggak perlu antum jadi panitianya untuk nolong orang. Orang juga tahu kepada siapa dia harus menolong. Atau sekarang ini lebih lagi peduli ini, gitu. Ada gempa, ada segala macam. Saya sudah jelaskan bahwa yang wajib di dalam negara itu ketika ada terjadi gempa, kebanjiran, yang wajib siapa? Siapa? Ulil amri, pemerintah yang wajib pertama kali. Ini enggak semuanya ini. Semuanya berlomba-lomba ini cari donasi. Dan lagi dari pengajian ini bikin donasi pengajian ini, yang diminta sama, yang muhsininnya A, B, C, dia terus yang minta sama dia. Ya orang lama-lama gerah dia, dan gak mau seperti itu. Antum merusak seperti yang kata Ibnu Qayyim apa? Merusak siapa? Orang yang diminta. Dan ini terjadi sampai gak ikhlas orangnya. Yang nipu juga ada, yang pengen dengan donasi, dengan peduli itu pengen jalan-jalan, ada nggak? Ada. Oh di sana ada donasi. Supaya apa? Anda juga pengen lihat tuh jalan-jalan, bukan mau bantu orang. Bisa apa dia bantu di sana? Ini udah banyak yang nggak beres, harus diperbaiki gitu. Kita sebagai dai memperbaiki itu. Cari lembaga yang resmi aja. Salurkan donasi kepada lembaga yang resmi, yang memang terpercaya dan amanah dari pemerintah, yang memang di situ ada orang-orang yang amanah. Enak, kita sibuk dengan yang lain. Karena kita ini luar biasa, kesibukan kita ini luar biasa.
Tanggung jawab kita berat loh. Kita sibuk nuntut ilmu, kita sibuk baca, sibuk ini. Yang saya inginkan kepada antum, ikhwan fillah, antum ini thalabatul ilm, penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu, sibukkan dengan apa? Dengan ilmu. Sekarang enggak. Sibuk dengan donasi. Mesti antum sibuk dengan ilmu. Dulu para ulama salaf sibuk dengan ilmu. Sampai mereka juga lapar. Mereka susah, sama seperti kita susah. Tapi enggak ada mereka minta-minta pada manusia. Mereka cari nafkah dengan keringatnya sendiri. Tapi tetap menuntut ilmu. Tetap mereka mendidik istrinya, tetap mendidik anaknya. Itu yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah tentang masalah ini. Jadi bukan sibuk dengan donasi, bukan. Antum sekarang tugas ke sana, berapa hari? Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Antum tinggalkan istri antum. Antum tinggalkan anak antum. Gimana kewajiban antum? Di sana juga kadang-kadang nggak ngapa-ngapain, cuma bengong aja, makan sama-sama, ini segala macam. Ada kerjaan cuma sedikit. Karena apa? Udah ratusan orang. Benderanya berapa ratus tuh benderanya yang ada di tempat spanduk ini, kan nggak bagus seperti itu. Wakilkan aja siapa yang amanah. Antum sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan ilmu, kenikmatan yang luar biasa. Sibuk dengan ilmu, itu kebahagiaan. Sibuk dengan ilmu, itu yang akan membawa kita ke surga. Itu kewajiban setiap muslim dan muslimah wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimin. Dan itu jalan menuju surga. Sibuk dan bikin antum nanti ditanya oleh Allah, tuh uang yang antum bawa, antum makan-makan enak segala macam, apa nggak ditanya di hari kiamat nanti itu? Yang disampaikan belum tentu juga semuanya. Yang amanah sedikit. Ini nas Al-Quran, nas hadis Nabi SAW tentang masalah amanah. Hati-hati. Jadi ketika saya sampaikan tentang ini, mesti Ustaz paham dong. Ini masalah yang udah di masyarakat, di dunia nyata. Mungkin Ustaznya sibuknya di dunia maya kali. Dunia nyata itu penipu. Ustadz penipu ada, gitu. Dan saya tahu, gitu. Ada yang ngambil duit orang. Ada nih pengajian, dia bukan 1 tahun 2 tahun ngaji, udah lebih dari 10 tahun. Itu keropak hilang. Saya suruh cari orang sampai ketemu orangnya. Betul Ustadz, saya ngambil, saya makan uangnya. Ini nyata, saya cerita nyata ini. Dan banyak udah yang robar rekening juga saya pernah ketemu juga orangnya. Robar rekening. Ini siapa mereka? Bukan orang awam, penuntut ilmu dan ustadz. Gitu. Kalau udah seperti ini, mesti kan hati-hati dong. Kita hati-hati. Gitu. Jangan antum bela donasi itu, karena banyak yang menyelewengkan donasi. Nasihati dengan cara yang baik mereka. Kembalikan mereka kepada ilmu lagi. Udah nggak usah donasi. Kecuali yang penting benar untuk kita bantu kepada pondok-pondok atau masjid yang mau dibantu. Anjurkan aja, kita hanya menganjurkan. Bukan kita mengambil uang kaum muslimin, kita menganjurkan kepada mereka untuk melakukan. Udah itu aja. Jangan kita sibuk dengan donasi. Ini yang terjadi. Akhirnya makan duit kaum muslimin. Berat hukumannya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah orang makan harta orang lain. Berat hukumannya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini masalah donasi yang harus perlu saya sampaikan. Dan yang antum perhatikan seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa hidup kita ini tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kita harus luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Kalau untuk ibadah, kita harus luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah, bukan buat yang lain. Di dalam hadis Nabi sebutkan, dan ini udah sering saya ulang ini, ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya, kata Allah, untuk ibadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Sibuk dengan yang gak manfaat. Banyak yang sibuk gak manfaat.
Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi sibuknya dengan apa? Dengan ibadah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan baca Al-Qur'an, sibuk dengan zikir, sibuk dengan baca kitab-kitab para ulama tiap hari gitu. Itu manfaat, itu kesibukan yang manfaat. Di samping itu kita harus cari nafkah. Karena wajib cari nafkah. Nggak boleh hidup kita bergantung pada orang lain, tidak boleh. Dan nggak boleh kita minta pada orang lain. Nggak boleh kita makan harta manusia, tidak boleh. Itu ingat, itu prinsip dalam hidup kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.